Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami kelompok 7 akan membahas materi mengenai Otoritas Jasa Keuangan atau biasa disebut juga dengan OJK. Nah, materi kita kali ini bersumber langsung dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Untuk itu, kita perlu tahu dulu nih sebenarnya OJK itu apa sih? Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Tujuan jasa keuangan ini dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Nah, dengan tujuan ini, OJK diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan. Begitu juga OJK diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional, sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional. Selain itu, OJK juga harus mampu menjaga kepentingan nasional diantaranya seperti sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan transparansi. Kewajaran. Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mempunyai fungsi penyelenggaraan sistem peraturan dan pengawasan dan terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Tugas OJK. OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap A. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. B. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. C. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Materi selanjutnya ada wewenang Otoritas Jasa Keuangan. Yang pertama itu pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja kepemilikan kegiatan usaha bank. Wewenang berikutnya pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas rasio kecukupan modal minimum, sistem informasi debitur dan pengujian kredit serta standar akuntabilitas bank. Lalu berwewenang juga untuk melakukan pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank yang meliputi manajemen risiko, tata kelola bank, prinsip mengenai nasabah dan anti pencucian uang, dan pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan. Dan wewenang terakhir itu melakukan pemeriksaan bank. Materi selanjutnya ada asas-asas Otoritas Jasa Keuangan. Nah, ini melaksanakan tugas dan juga wewenang yang berlandaskan asas-asas yang berikut ini.
Yang pertama itu ada asas independensi, yaitu asas yang mana dalamnya mengambil keputusan dan pelaksanaan fungsi untuk tugas wewenang dan otoritas jasa keuangan dengan tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum yaitu dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan setiap kebijakan penyelenggaraan dalam otoritas jasa keuangan. Nah, yang ketiga itu asas kepentingan umum. Asas kepentingan umum itu asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Baik, materi selanjutnya ada hubungan dengan pemerintah. Yang pertama, bertindak sebagai pemegang kas pemerintah. Yang kedua, untuk dan atas nama pemerintah BI dapat menerima pinjaman dari luar negeri, menata usahakan, menyelesaikan tagihan dan kewajiban pemerintah terhadap pihak luar negeri. Dan yang ketiga, pemerintah wajib meminta pendapat dan atau mengundang BI dalam membahas masalah ekonomi, perbankan dan keuangan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan BI. Dan yang terakhir, memberikan pendapat dan pertimbangan menyangkut RAPBN serta kebijakan lain yang berkaitan dengan tugas dan kewenangannya. Baiklah, untuk selanjutnya, mari sama-sama kita dengarkan untuk contoh kasus berikut ini. Selanjutnya ada hubungan dengan pemerintah. Yang pertama, bertindak sebagai pemegang kas pemerintah. Yang kedua, untuk dan atas nama pemerintah BI dapat menerima pinjaman dari luar negeri, menata usahakan, menyelesaikan tagihan dan kewajiban pemerintah terhadap pihak luar negeri.
Dan yang ketiga, pemerintah wajib meminta pendapat dan atau mengundang BI dalam membahas masalah ekonomi, perbankan dan keuangan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan BI. Dan yang terakhir, memberikan pendapat dan pertimbangan menyangkut RAPBN serta kebijakan lain yang berkaitan dengan tugas dan kewenangannya. Baiklah, untuk selanjutnya, mari sama-sama kita dengarkan untuk contoh kasus rumah tangga. Hal ini turut menjadi perhatian bagi sejumlah stakeholder, terutama pihak otoritas jasa keuangan. Saat ini, OJK menyatakan telah melakukan pendalaman dan pemeriksaan untuk melihat kejelasan terkait kasus bunuh diri nasabah Adakami. Atas berita yang ramai ini, OJK sedang melakukan pendalaman dan pemeriksaan terhadap pihak terkait untuk membuat terangnya perkara tersebut. Mohon sabar menunggu, kata Deputi Komisioner Perlindungan Konsumen OJK Sarjito. Walau banyak beredar cerita mengenaskan di media sosial, pihak Adakami tetap mengatakan penagihan yang dilakukan ke nasabah tidak ada unsur kekerasan. Pihak Adakami juga menyatakan nomor telepon debt collector tidak terdaftar dalam sistem Adakami. Kami menegaskan pengiriman pesanan fiktif melalui jasa ojek online bukanlah bagian dari prosedur perusahaan kami dan tidak memiliki keterkaitan apapun dengan layanan Adakami, kata Brand Manager Adakami, Jonathan Chris. Sekian materi kita kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat